Ya, kita ketahui semua bahwa barusan dikeluarkan surat keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020, yaitu berkenaan dengan pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, kita sebagai pengawas sekolah harus proaktif untuk segera menindaklanjuti surat keputusan menteri tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sekolah binaan. Nah, kali ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana menindaklanjuti dari surat tersebut dalam bentuk kegiatan yang saya kemas, yaitu berupa BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan penyusunan RPP, perencanaan pembelajaran. Kita sesuaikan dengan surat keputusan tersebut. Kita lihat video berikut. Ya, teman-teman sekalian, pada saat ini saya sedang berada di SMA 7 Kota Malang. Pada kali ini saya ingin memberikan tips dan trik gitu ya, terkait dengan bagaimana mengimplementasikan terkait dengan surat edaran Mendikbud yang terbaru, yaitu nomor 719/P/2020. Nah, pada prinsipnya di dalam SE tersebut yang ditekankan itu keterkaitannya dengan penyikapan satuan pendidikan terkait dengan kondisi khusus, yaitu berkenaan dengan pandemi COVID-19. Pembelajaran yang mendorong siswa aktif ya, itu lebih mudah direalisasi ketika pembelajarannya itu kontekstual. Ya, kontekstual artinya sesuai dengan kondisi sekarang, di mana pembelajaran kalau di SMA 7 itu dilaksanakan secara daring, ya. Jadi gurunya itu mengajar di tempat yang berbeda dengan keberadaan murid, itu berarti secara daring ya. Tapi topik yang diangkat itu sesuaikan dengan kontekstualnya keberadaan anak-anak kita. Keberadaan anak-anak kita itu di rumah, ya kan? Berarti kalau misalnya pembelajaran hari ini dilakukan, yang perlu ibu bapak sampaikan kepada anak-anak itu adalah materi yang bisa dikaitkan dengan keberadaan dia. Konkretnya seperti apa? Misal begini, perhatikan ibu atau kakakmu atau adikmu yang saat ini sedang memasak di dapur. Boleh ya? Setelah itu amati ketika yang sedang memasak itu sedang memotong-motong bawang merah. Suruh amati, suruh nyatet nanti, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan dan perhatikan, kemudian ditulis apa yang kalian amati pada mata, ya, ibu, kakakmu, siapa yang memotong bawang merah tadi, disuruh nyatet. Kira-kira anak akan menyatet apa? Apa yang terjadi pada yang memasak tadi? Air mata. Air mata kan ya, air mata. Lalu berikutnya diminta coba kaitkan apa yang kalian lihat pada mata keluarga yang sedang memasak dengan konsep tentang, misalnya gini ya yang aja, carilah informasi mengapa bawang merah tadi menyebabkan ibumu, kakakmu mengeluarkan air mata pada saat mengiris. Itu kontekstual, tidak sulit, ya, tapi bermakna untuk dirinya. Akhirnya mikir, oh iya ya, ternyata memang di bawang merah itu mengandung zat kimia yang namanya ini, yang itu sifatnya reaktif, sehingga begitu itu keluar, itu akan ditangkap oleh mata. Mata itu punya kepekaan sehingga dampaknya akan mengeluarkan cairan mata. Misalnya demikian. Berarti
yang diangkat itu tidak jauh dari yang dialaminya di rumah tadi. Itu namanya kontekstual. Nanti cerita lagi misalnya, diminta untuk melihat di teras rumah, ya, mata pelajaran yang lain lagi. Diminta begini, coba buat larutan garam, ya, dengan komposisi misalnya 1 ml air, garamnya misalnya 1/4 kilo misalnya. Terus nanti lagi 1 gelas air ditambah garam sekian sendok. Dan ya, misalnya ada 2 macam tadi. Berikutnya, yang sudah ditaruhkan di larutan itu, coba tuangkan ke pot yang ada di terasmu. Pot ya. Terus berikutnya, karena tadi ada 2 larutan, berarti buatlah potnya yang pertama dan pot yang kedua. Coba selama kalian belajar di rumah bersama orang tuamu, amati tanaman yang kamu beri larutan garam tadi. Itu sudah ilmunya siapa? Ilmunya siapa? Biologi masuk, kimia masuk, terus nanti ada yang mati enggak? Ada enggak? Itu ilmunya siapa kalau udah mati begini? Ekonomi, agama masuk. Itulah yang dikenal dengan pendekatan STEM. Ya, sains, teknologi, engineering, and mathematics. Berarti satu peristiwa nanti juga buat laporan. Laporan itu diserahkan kepada Bunda Bapak, diunggah seperti saya mengunggahkan link itu, berikan kepada guru kimia, guru fisika, guru biologi, guru ekonomi, diminta menilai dari sisi bidang studinya masing-masing. Itulah pembelajaran berbasis proyek. Ya, sehingga nantinya murid-murid itu 1 kali kegiatan itu sudah mendapatkan penilaian dari berbagai mata pelajaran. Gurunya bisa berkolaborasi. Caranya gimana? Caranya biologi menilainya dari KD nomor sekian, kimia dari KD sekian, fisika dari KD sekian, ekonomi KD sekian. Nilai ekonomi kalau ini terjadi, nanti kan ada mati ya, dari sisi ekonomi itu akan merugikan. Maka ketika akan melakukan sesuatu harus menggunakan dasar pemikiran yang benar. Nanti masuk ke agama. Ya, bagaimana bisa ditangkap? Saya, nah, kita memang harus out of the box sekarang, keluar dari biasanya. Ya, itulah yang namanya kontekstual. Oke ya. Jadi topiknya itu bisa nanti lingkungan sekitar sekolah saja, atau di lingkungan kalau ini tidak ada di luar SMA 7. SMA 7 tidak ada, sekitarnya di Kota Malang, tidak ada Jawa Timur. Baru terakhir ke nasional dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu kontekstual, paling dekat dengan kehidupan. Bagaimana? Bisa kira-kira merancang pembelajaran demikian? Bisa ya? Ayo semangat. Semangat ya. Oke, bisa ya? Oke, sekarang saya lanjutkan lagi slide berikutnya. Itu namanya kontekstual. Terus ini juga dari surat edaran ya. Jadi ini kita berceritanya surat edaran Menteri tadi nomor 719 ya. Di sana dikatakan mempelajari bagaimana dirinya belajar. Kalau tadi contohnya di dapur diminta anak mengamati, lalu diminta informasi apa yang bisa kalian pelajari ketika mau di dapur tadi. Ya, jadi ini menjawab itu, mempelajari bagaimana dirinya itu belajar.
Ini konteksnya yang mudah-mudah saja, yang sederhana saja, yang memungkinkan anak-anak itu bisa syukur-syukur tanpa keluar rumah itu bisa. Karena kondisi sekarang yang kita utamakan itu adalah kesehatan dan keselamatan. Ya, gitu ya. Jadi kita upayakan seperti itu. Lalu berikutnya merefleksi pengalaman belajar itu tadi. Setelah kalian melihat ibu, kakak, adik, siapa saja yang memasak di dapur tadi, kemudian begitu sudah mengiris, memotong bawang merah, mengeluarkan air mata, apa yang bisa kalian lakukan terkait dengan yang kalian amati? Dia nanti akan mikir lagi, oh saya akan cari seperti dulu sekarang pakai sheet, ya toh? Kan bisa tuh pakai sheet ini loh, sheet face ini. Mungkin anak-anak nanti akan berkreasi sendiri supaya tidak kena cairannya dari bawang merah tadi. Ya, itu merefleksi. Berikutnya menanamkan pola pikir bertumbuh. Nanti pada pembelajaran berikutnya sampaikan, setelah kalian tadi belajar di dapur, coba alihkan kalian belajar ke teras, baru menuju ke air tadi. Ya, bisa punya gambaran ya? Ya, dibawa ke sana. Berikutnya relasi sehat. Intinya semua komponen yang bisa diajak untuk berkolaborasi belajar itu silakan diajak, difasilitasi berkolaborasi. Misalnya begini, setelah kalian tadi melihat tanaman di terasmu seperti hasil yang sudah kalian sampaikan ke Bu Guru atau ke Pak Guru, gitu ya, coba minta informasi kepada ibu dan bapakmu, gitu ya, apa yang bisa kita atasi terkait tanaman yang mati, misalnya yang mati, ya. Nah, berarti secara tidak langsung orang tua itu akan terlibat nantinya, diajak untuk mendiskusikan, ya. Jadi terbangun relasi sehat. Nah, kalau pembelajaran yang seperti yang saya ceritakan, kemungkinan tidak terlalu membebani kognitifnya, karena itu dialami dalam kehidupannya. Sama seperti begini, ibu dan bapak. Ibu dan bapak ini kan guru ya, kan nggak ada yang nggak guru kan di sini, guru kan ya. Kalau misalnya diminta tugas bekerja terkait dengan keguruan, satunya diminta bekerja menganalisis kebutuhan pegawai negeri di Indonesia, pasti mahir yang pertama, ya benar, karena kesehariannya itu. Maka posisikan anak-anak kita itu seperti ilustrasi saya tadi, dibuat konteks Tuhan, inklusif. Intinya hindari sara, hindari sara, suku, agama, ras, agama, hindari, ya, sara. Juga jika ada yang berkebutuhan khusus, upayakan ibu dan bapak juga memperhatikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kok diharapkan semuanya sesuai dengan keinginan guru, maunya muridnya pintar semua, gitu ya. Tapi karena berkat guru itulah muridnya dijadikan pintar, maka hargai individu siswa, ya. Itu kemudian keragaman budaya. Ragaman budaya tentunya ini berkaitan dengan kebinekaan tunggal ikaan, gitu ya. Pelestarian budaya itu syukur-syukur bisa menjadi pancaran yang ada di RPP ibu dan bapak, gitu ya. Nah, otomatis ibu dan bapak dengan cerita saya tadi, semua kompetensi dasar itu bisa diajarkan seluruhnya enggak? Ya,
kemungkinan ada dua macam, bisa, tapi ada penyederhanaan. Ya. Yang kedua, kemungkinan tidak bisa karena ada bagian yang tidak memungkinkan, itu diberikan pada kondisi darurat ini, kondisi khusus ini. Oleh karenanya perlu ada pemetaan materi yang esensial. Itu nanti yang esensial yang diutamakan dulu. Esensial, ya, yang penting. Esensial itu diantaranya materi-materi yang itu ada keterkaitannya dengan bidang lain, sehingga kalau itu tidak diberikan maka tidak bisa mendasari bidang studi yang lain. Itu termasuk kategori esensial. Ini dipilih, dipetakan, gitu ya. Kemarin kan di tanggal 5 ya, 5 saya hanya meminta ibu dan bapak yang penting mau. Pinter, tidak mau, tidak bisa. Pinter, mau, yang diharapkan. Yang susah itu tidak pinter, tidak mau. Itu yang tidak diharapkan. Angel, udah ngerti ya, angel. Terus ada lagi, tidak pinter, tapi mau. Jadi saya mencari yang dua saja. Pinter, mau. Satunya tidak pinter, mau. Itu tanda petik yang dipulpeni. Ya, gitu ya. Sehingga nanti dari apa yang sudah saya sampaikan, coba tindak lanjuti dengan wujud maunya. Ya, mau seperti apa? Nanti saya lihat, kita bertemu lagi, gitu ya. Makin lama, yakin kalau ibu dan bapak satu gerbong ini bareng mau, SMA 7 semakin cepat berkembangnya. Karena kuncinya dari guru. Ya, kuncinya dari guru. Kalau ekspresi ibu dan bapak, ini kan masih ada malu ini. Ya, ini yang maunya saya poles gitu ya. Saya poles lebih dinamis gitu ya, sehingga ibu bapak akan bisa mendorong potensi diri dulu. Kalau potensi dirinya udah maju, nanti dampaknya pada siswa. Gitu ya. Oke ya. Nah, sudah saya lanjutkan. Nih. Terus ini berorientasi pada sosial. Orientasi sosial. Orientasi sosial, kemudian berorientasi pada masa depan, itu bulan depan. Berorientasi pada masa depan. Jadi begini, kalau berorientasi pada masa depan, kaitkan pembelajaran yang ibu bapak lakukan itu untuk mendukung pilihan kehidupan ke depan. Misalnya nanti tanaman tadi, ada dua. Misalnya pertanyaannya begini, bila suatu saat kalian bekerja di bidang penelitian tanaman, ya, penelitian tanaman, apa yang bisa kalian rancangkan saat ini agar peristiwa itu bisa gunakan sebagai bekal ke depan, ngarang anak nanti. Oh ini itu yang sarana mengasah mental kognitif siswa, ya, kemampuan berpikir tentang berpikirnya. Nah nanti kalau sudah dilatih demikian, maka anak-anak itu punya kesadaran tinggi terhadap proses belajarnya, ya. Karena begini dan Bapak, seseorang itu akan menjiwai jika proses yang dilalui itu dirasakan bermanfaat untuk dirinya. Iya benar? Benar ya? Termasuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini itu akan ibu bapak maknai dengan positif jika ibu dan bapak merasa itu penting, ya. Tapi bagi sebaliknya merasa tidak penting, informasi saya masuk telinga kanan itu akan keluar juga ke telinga kiri. Begitu nanti mungkin murid
itu sama saja dengan guru. Ya, maka nanti ingin saya melihatnya dari hasil liburan Bapak seperti apa, supaya apa kegiatan yang tadi mau, yang penting mau tadi, walaupun salah tidak apa-apa, tapi ada kemauan untuk berproses dengan sesuatu yang baru. Oke ya. Lalu berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Itu ya. Nah, karena kebutuhan siswa antara satu dengan yang lain itu tidak sama, otomatis penyusunan RPP itu memang diawali dengan mengidentifikasi kondisi siswa. Saya sangat salut dengan sekolah di SMA Baitur Rahmah. Di SMA Baitur Rahmah mau saya berikan pendampingan ditindaklanjuti real. Jadi sebelum nyusun RPP itu memetakan potret siswa dulu, baru nanti merancangkan bagaimana RPP. Nah, SMA 7 tidak boleh kalah dengan SMA yang lain. Itu ya? Halo? Iya. Ya. 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 Oke. Terus berikutnya nih. Menyenangkan Bunda Bapak ya. Sudah otomatis menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya perkembangan atau hasil belajar itu dilihat dari tes diagnostik ya. Jadi di awal siswa diketahui dulu bagaimana dari hasil tes diagnostiknya kepada anak-anak didik kita. Dari situ baru kita merancangkan pembelajaran yang ini kontekstual dan bermakna. Ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, perencanaan pembelajaran ini pertama akan melakukan diagnostik dulu, ya, memetakan anak-anak kita seperti apa, lalu dirancangkan pembelajarannya itu, lihat kompetensi dasar, dipetakan dulu mana yang esensi, mana yang esensial tadi. Berikutnya dirancang pembelajaran kontekstual dan bermakna. Ya, intinya kontekstual dan bermakna. Ya, karena kalau itu kontekstual dan bermakna itu akan berdampak kepada pencapaian masa depan. Ya, yang diajarkan itu lebih baik sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan anak. Ya. Jadi seperti itu kita lihat. Nah, sekarang assessment ya Bapak ya. Assessment masih sama dengan penilaian-penilaian sebelumnya, bersifat valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, terintegrasi, kemudian bisa digunakan oleh siapapun yang membutuhkan hasil penilaian. Terus tujuan pembelajarannya ini, peserta didik mampu memahami tentang ruang lingkup. Ini bunyi KD, bunyi kompetensi dasar, gitu ya. Jadi nanti gini, tujuan pembelajaran arahkan saja ke bunyi KD, karena tujuan belajar itu dalam rangka mencapai KD. Jadi langsung saja tuliskan ke sana, ya. Terus berikutnya dituliskan begini: strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran discovery learning. Silakan. Tidak menggunakan model discovery tidak apa-apa, tidak bermodel tidak apa-apa. Yang penting pencapaian ruang lingkup yang diingat ini tadi ya, yang nanti perlu dikaji, diajarkan itu kompetensi memahaminya. Itu ya. Jadi contoh tadi ini itu kompetensinya itu memahami. Jadi dia paham ruang lingkup.
ruang lingkup yang akan diajarkan sekitar saja di rumahnya. Dan berikutnya strategi untuk online. Karena di Baitur Rahmah tadi 50% punya HP tadi, berarti ada yang bisa online. Tapi ini separuh ada yang offline. Ya, melalui WhatsApp grup menyapa siswa, memastikan semua sudah menerima share materi pembelajaran dalam bentuk Word. Berarti RPP 1 lembar itu pasti nanti ada lampirannya, gitu ya. Lampirannya mana? Kalau contoh ini berarti lampirannya materi itu tadi. Oke ya. Terus pertajik berdoa, saling berkabar kesehatan, tetap patuhi sosial physical distancing. Peserta didik mencermati tujuan pembelajaran. Ya, terus skenario-nya ini memotivasi belajar dengan memutar video tentang permasalahan biologi dan cabang-cabang biologi dalam biologi melalui link. Nah, media-media belajar semacam ini kondisi pandemi itu sangat banyak disediakan di internet, gitu ya. Oke, sudah. Terus berikutnya ini kegiatan inti. Kegiatan inti, guru menampilkan beberapa gambar tanaman bervariasi, ya, variasi warna, dan siswa diminta mengamati pada layar komputer dan HP bila menggunakan HP. Ya. Lalu siswa mengidentifikasi bunga dari berbagai macam tanaman, ini boleh ditambahkan di sekitar rumahnya. Gitu. Lalu siswa menulis data bentuk-bentuk bunga dan bentuk daun di sekitar rumahnya. Itu biar kontekstual. Nanti anak-anak keluar rumah itu dalam rangka proses belajar. Ya. Terus siswa menentukan membandingkan bentuk daun antara bentuk daun yang didata dengan yang ditulis dengan bentuk daun yang ada di buku. Silakan. Supaya dia paham mengenai keanekaragaman hayati. Ya. Terus menarik kesimpulan, siswa menyampaikan data hasil pembandingan bentuk antara yang ada di data dengan referensi ke aplikasi Office 365. Baitur Rahmah sudah begini, Bapak. Ya. Muridnya berapa? Kalau tidak salah 60. Hanya 60. Ya. Tapi layanannya, ibu bapak kalau datang ke sana mungkin terenyuh. Karena apa? Mencari murid itu sampai dilayani door to door. Ya. Tapi layanannya seperti ini. Maka ibu bapak harus lebih dari ini. Ibu dan bapak tidak mencari murid, malah dicari. Nah, gitu ya. Terus berikutnya yang di sini penutupnya. Guru menugasi didik untuk melakukan kegiatan mengamati permasalahan di sekitar tempat tinggal dan membuat penelitian sederhana, ya, di tempat tinggal itu kontekstual. Oke ya. Jadi satu lembar tetapi bisa tergambar. Oke. Sekarang ada contoh lagi, guru TIK itu juga bagus buatnya. Masih di Baitur Rahmah. Ya, gitu ya. Itu tadi biologi. Yang sekarang ini TIK. Menuliskannya begini. Bisa terbaca ya? Saya SMA Islam Baitur Rahmah lebih menyukai pekerjaan berupa keterampilan desain gambar menggunakan teknologi digital. Siswa dapat memanfaatkan HP, laptop, komputer secara maksimal dan mengasihkan untuk mendesain dan mendapatkan uang saku tambahan. Perlu diketahui dan bapak murid-murid di sana itu sambil bekerja. Orang tua memang tidak punya, itu ya. Anak-anak yang kemampuan ekonominya belum beruntung itu banyak bersekolah di sana, ya. Dan sekolahnya ya gratis, memang gratis ya semuanya ya.
soalnya gratis. Kalau mau sertifikasi iuran begitu, kalau udah dapat sertifikasi deh, iuran untuk beli taman bunga, untuk ini, untuk ngecat ruangan begitu, ya. Terus honornya per bulan per jam itu 5.000. Itu Bapak bisa tanya di sana, ya. Terus disampaikan di sini minat siswa. Siswa suka bersosial media, pakai Instagram, Facebook, WA. Sebagian siswa suka mengeksplorasi ide desain berdasarkan apa yang direkam pada sosial media yang diikuti. Lalu sarananya 50% memiliki HP, 30% bergabung dengan orang tua, 20% memiliki HP. Pekerjaan orang tua ini sebagian besar yatim piatu, ya, yang diatur dan tinggal di panti asuhan, ya, di pondok pesantren. Kan di sana pondok, ya. Terus tinggal bersama famili, nenek, bude. Sebagian orang tua bekerja sebagai buruh, ya, petani dulu. Lalu cara belajarnya menyukai diskusi. Jadi sama seperti prediksinya guru mata pelajaran biologi tadi, ya. Tahu potret murid itu. Berarti ini sudah benar mengacu ke SE. Walaupun saya latihkan ini belum ada SE, tuh ya. Nah, mendahului. Terus berikutnya, tujuan pembelajaran: mengidentifikasi rencana desain gambar, mengomunikasikan proses desain, merancang desain, menghitung biaya, mengomunikasikan produk. Mengapa menghitung biaya? Karena arahnya supaya anak bisa menyusun ini untuk pendapatan uang. Itu yang saya katakan, arahkan ke masa depan, tapi sesuaikan dengan kondisi SMA 7. Tuh ya. Terus cakupannya, kontennya, merancang desain, membuat brand. BTR itu Baitur Rahmah School. Itu kontekstual dan menuju masa depan untuk kepentingan sekolah. Mengomunikasikan problem pembuatan, menghitung biaya, ya. Berikutnya untuk yang strategi sebelumnya, ya, yang bukti dan assessment. Sudah mengenal assessment walaupun tadi belum ada SE tadi, ya. Foto desain buktinya, kemudian assessmentnya checklist kelayakan desain. Jadi gurunya udah merancang bagaimana menilai, itu sudah berbasis digital. Dan nanti saya tunjukkan, keren. Gurunya mengupload tugas itu sudah ke Microsoft Teams saya. Ya. Ya, ini strategi pembelajarannya untuk yang PJJ online. Guru menggunakan platform WA, tidak apa-apa, yang paling sederhana. Mengirimkan gambar, mengajak siswa untuk mengidentifikasi, tentukan ini, mengidentifikasi rencana sains gambar dengan tema yang ditentukan, yaitu sekolahku. Tujuannya untuk SMA Baitur Rahmah. Ya, ini kontekstual. Saya juga belajar nggak apa-apa ya analisisnya, tapi belajar dengan apa yang dianalisisnya. Ini video pembelajaran sudah saya buat dulu. Ini linknya masih saya ini linknya. Masih begitu Bu, nggak apa-apa Bu ya. Saya kan sudah nyoba ngerti kemarin kan saya gabungkan dengan yang ini satu lembar seperti ini. Cuma ya materinya kan saya sudah terlanjutkan dengan yang membuat saya teruskan dengan nanti Bapak melakukan waktunya. Yang ini ya, tampilannya ini kan materi. Iya, kan demikian tadi itu adalah BIMLAB yang diselenggarakan di salah satu sekolah binaan yang merealisasi dari surat keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020. Semoga memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sejawat pengawas Indonesia. Sekian, terima kasih.